Tugas rencana pelaksanaan pembelajaran oleh Dewel Kolivetra, NIM 2004-17187, Pendidikan TIK BP 2020, Dosen Pengampu, Ramadhani MPD, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Pesisir Selatan, tahun akademik 2022-2023. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Nama sekolah SMP MTS. Mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kelas 7 semester 1. Standar kompetensi. Memahami penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan proyeknya di masa mendatang. Kompetensi dasar. Menjelaskan peranan teknologi informasi dan komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Alokasi waktu 1 pertemuan 1 kali 40 menit. Tujuan pembelajaran. Pendidikan mampu 1. Mengamati peran teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang. 2. Melakukan studi pustaka tentang peran teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan. 3. Mengamati tayangan tentang peran teknologi informasi dan komunikasi di dalam kehidupan. Karakter siswa yang diharapkan. Disiplin, tekun, tanggung jawab, ketelitian. Materi ajar. 1. Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Metode pembelajaran. 1. Diskusi. 2. Tanya jawab. 3. Penemuan dari telaah pustaka, pendekatan, CTL, dan life skill. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. 1. Kegiatan pendahuluan, apresiasi dan motivasi. A. Menayangkan kepada peserta didik tentang beberapa hal yang berkaitan dengan peranan teknologi informasi dan komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari. B. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 2. Kegiatan inti. Eksplorasi dengan kegiatan eksplorasi guru. Mengamati tayangan tentang peran teknologi informasi dan komunikasi di dalam kehidupan. Melibatkan peserta didik secara aktif dan setiap kegiatan pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio atau lapangan. Elaborasi. Dalam kegiatan elaborasi guru, membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas peserta didik membentuk kelompok diskusi. Mengamati peran teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang. Melakukan studi pustaka tentang peran teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan. Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis secara individu maupun kelompok. Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok. Memfasilitasi peserta didik melakukan peran turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuh kembangkan dalam rasa percaya diri peserta didik. Konfirmasi.
Dalam kegiatan konfirmasi guru, memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. Memberikan konfirmasi tentang hasil eksploitasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar. Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan. Dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar, membantu menyelesaikan masalah, memberikan acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi. Memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh, memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum mempelajari berpartisipasi aktif. Kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan, menarik kesimpulan tentang peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sumber: alat pembelajaran, perangkat TIK, buku paket, ditambah literatur tambahan, multimedia. Penilaian. Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran. Indikator pencapaian kompetensi menyebutkan peranan teknologi, informasi, dan komunikasi di berbagai bidang kehidupan. Menjelaskan peranan teknologi, informasi, dan komunikasi di kehidupan sehari-hari. Teknik tertulis, bentuk instrumen, uraian, dan uraian. Penilaian, contoh instrumen. Sebutkan peran teknologi, informasi, dan komunikasi di berbagai bidang kehidupan. Jelaskan peranan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Mengetahui Kepala SMP MTS, Guru Mapel. Rencana pelaksanaan pembelajaran, nama sekolah, mata pelajaran teknologi dan informasi, kelas 7 semester 1, standar kompetensi, memahami penggunaan teknologi informasi komunikasi proyeknya di masa mendatang. Kompetensi dasar, mengidentifikasi berbagai keuntungan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Alokasi waktu 1 kali 40 menit. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai keuntungan penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Mengidentifikasi berbagai keuntungan penggunaan produk dari teknologi informasi dan komunikasi. Karakter siswa yang diharapkan, disiplin, tekun, tanggung jawab, ketelitian. Manajemen ajar, keuntungan penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Keuntungan penggunaan produk teknologi informasi dan komunikasi. Metode pembelajaran, diskusi dan ceramah, tanya jawab, penemuan dari telaah pustaka, pendekatan CTL, dan life skill. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan, apresiasi dan motivasi. Menanyakan kepada peserta didik tentang beberapa hal yang berkaitan dengan keuntungan menggunakan perangkat dan produk teknologi informasi dan komunikasi. Menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan ini eksplorasi. Dalam kegiatan eksplorasi, guru mengamati keuntungan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Memfasilitasi peserta didik melakukan pencobaan di laboratorium, studio, atau lapangan. Elaborasi. Dalam kegiatan elaborasi, guru
Membiasakan peserta didik membaca dan menulis beragam melalui tugas-tugas peserta didik membentuk kelompok diskusi. Peserta didik membentuk kelompok diskusi, melakukan studi pustaka tentang berbagai keuntungan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Konfirmasi dalam kegiatan konfirmasi guru, memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan tulisan isyarat maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, memberikan konfirmasi terhadap hasil eksploitasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber, memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman pembelajaran telah dilakukan, memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh kegiatan yang bermakna dan mencapai kompetensi dasar, berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan baku dan benar, membantu menyelesaikan masalah, memberikan acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksploitasi, memberikan informasi untuk bereksploitasi lebih jauh, memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif. Dalam kegiatan penutup, guru melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan, menarik kesimpulan tentang keuntungan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang. Sumber pembelajaran, perangkat TIK, buku paket ditambah literatur tambahan multimedia. Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesuai pembelajaran. Indikator pencapaian kompetensi, teknik, bentuk instrumen, penilaian contoh instrumen. Sumber belajar, komputer buku, referensi, lembar kerja, penelitian dilaksanakan selama proses dan sebuah pembelajaran. Indikator pencapaian kompetensi, teknik, bentuk instrumen, penilaian contoh instrumen. Mengidentifikasi tombol-tombol yang digunakan untuk mengaktifkan komputer. Teknik, tes praktik kinerja. Bentuk instrumen, tes identifikasi. Contoh instrumen, tunjukkanlah tombol-tombol yang digunakan untuk mengaktifkan komputer. Melakukan proses Collet-Wool, tes praktik. Bentuk instrumen, tes uji kerja. Contoh instrumen, aktifkan komputer melalui proses Collet-Wool. Indikator pencapaian kompetensi, melakukan proses Wormwood, tes praktik, bentuk instrumen, tes uji kerja. Contoh instrumen, aktifkanlah komputer melalui proses Wormwood. Rencana pelaksanaan pembelajaran, nama sekolah, SMP, MTS, mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Kelas 7, semester 2. Standar kompetensi, mempraktikkan keterampilan dasar komputer. Kompetensi dasar, mengidentifikasi berbagai komponen perangkat komputer. Alokasi waktu, 2 kali pertemuan 2 kali 40 menit. Tujuan pembelajaran, disediakan perangkat komputer, peserta didik dapat menunjukkan perangkat keras yang berfungsi sebagai alat input dengan tepat, menunjukkan perangkat keras yang berfungsi sebagai alat proses dengan tepat, menunjukkan perangkat keras
yang berfungsi sebagai alat proses dengan tepat, menunjukkan perangkat keras yang berfungsi sebagai alat output dengan tepat, menunjukkan perangkat keras yang berfungsi sebagai media penyimpan. Karakter siswa yang harus diharapkan: disiplin, tekun, tanggung jawab, ketelitian. Materi pembelajaran: perangkat keras, hardware, alat input, alat proses, alat output, media penyimpan. Metode pembelajaran: pendekatan CTL, model cooperative learning. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pertemuan pertama. 1. Kegiatan pendahuluan, apresiasi dan motivasi. Menanyakan kepada peserta didik tentang beberapa hal yang menyangkut tentang perangkat keras yang berfungsi sebagai alat input. Menanyakan kepada peserta didik tentang beberapa hal yang menyangkut tentang perangkat keras yang berfungsi sebagai alat proses. Menanyakan kepada peserta didik tentang beberapa hal yang menyangkut tentang perangkat keras yang berfungsi sebagai alat output. Menanyakan kepada peserta didik tentang beberapa hal yang menyangkut tentang perangkat keras yang berfungsi sebagai media penyimpanan, menyampaikan tujuan pembelajaran. Peserta didik membentuk kelompok diskusi. Kegiatan inti, eksplorasi. Dalam kegiatan eksplorasi guru, peserta didik melihat media tentang perangkat keras. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan. Elaborasi. Dalam kegiatan elaborasi guru, membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas. Peserta didik membentuk kelompok diskusi. Mengamati perangkat keras yang berfungsi sebagai alat input. Mengamati perangkat keras yang berfungsi sebagai alat proses. Peserta didik mengerjakan lembar kerja. Konfirmasi. Dalam kegiatan konfirmasi guru, guru bertanya jawab tentang hal yang belum diketahui siswa. Guru bersama siswa bertanya jawab, meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan. Kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Menarik kesimpulan tentang pembelajaran perangkat keras. Pertemuan kedua. 1. Kegiatan pendahuluan, apresiasi dan motivasi. Menanyakan kepada peserta didik tentang beberapa hal yang menyangkut tentang perangkat keras. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 2. Kegiatan inti, eksplorasi. Dalam kegiatan eksplorasi guru, peserta didik melihat media tentang perangkat keras. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan. Elaborasi. Dalam kegiatan elaborasi guru, membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas. Peserta didik membentuk kelompok diskusi. Peserta didik membentuk kelompok diskusi. Peserta didik mengamati perangkat keras yang berfungsi sebagai alat output. Peserta didik mengamati perangkat keras yang berfungsi sebagai alat penyimpan. Peserta didik mengerjakan lembaran kerja. Konfirmasi. Dalam kegiatan konfirmasi guru, guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. Guru bersama siswa menjawab, meluruskan kesalahpahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan. 3. Kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Menarik kesimpulan tentang pembelajaran perangkat keras. Sumber belajar: seperangkat komputer, buku petunjuk praktek LKS. Penilaian dilaksanakan selama proses dan sudah pembelajaran. Indikator pencapaian kompetensi: mengidentifikasi perangkat keras yang berfungsi sebagai alat output.
teknik, tek praktik, bentuk instrumen, identifikasi. Contoh instrumen, tunjukkanlah perangkat komputer yang berfungsi sebagai alat input. Indikator pencapaian kompetensi mengidentifikasi perangkat keras yang berfungsi sebagai alat proses. Teknik, teknik praktik kinerja, bentuk instrumen, tes, identifikasi. Contoh instrumen, tunjukkanlah perangkat komputer yang berfungsi sebagai alat proses. Indikator pencapaian kompetensi mengidentifikasi perangkat keras yang berfungsi sebagai alat output. Teknik, tek praktik kinerja, bentuk instrumen, tes identifikasi. Contoh instrumen, tunjukkanlah perangkat komputer yang berfungsi sebagai alat output. Indikator pencapaian kompetensi mengidentifikasi media penyimpan data. Teknik, tes praktik, bentuk instrumen, tes identifikasi. Contoh instrumen, tunjukkanlah perangkat komputer yang berfungsi sebagai media penyimpan. Mengetahui kepala SMP, guru, mapel. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.